Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Srikakulam Sherlock Holmes yang rilis di tahun 2025. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan gadis pengurus panti asuhan yang tewas di pinggir pantai. Disutradarai oleh penulis Mohan, Srikakulam Sherlock Holmes adalah film Telugu yang dibintangi Fenela Kishore sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai pada tanggal 12 Mei 1991 di mana kepolisian Visakhapatnam mendapatkan kabar meninggalnya politisi bernama Rajiv Gandhi yang diduga tewas karena tindakan bundi. Inspektur polisi bernama Bhaskar sangat yakin jika Rajiv bukanlah tewas karena hal tersebut. Ia paham betul jika beliau dibunuh oleh lawan politiknya yang memang menginginkan bangku kekuasaan. Karena takut memicu kerusuhan yang lebih besar di masyarakat, Bhaskar akhirnya bersama dua anggotanya bernama Udandu dan juga Linggam langsung melakukan patroli di pukul 00.40 dini hari. Di tempat lain, dua pengendara sepeda motor yang sedang terburu-buru tanpa sengaja bertabrakan di persimpangan. Dan bukannya saling memaafkan, salah satu pria bernama Vera malah membakar motor si pengendara lain. Bhaskar yang melintas di daerah tersebut mencoba memisahkan keduanya. Namun karena sangat gaduh, ia pun langsung mengamankan dan membawa mereka ke kantor polisi. Pukul 2.45 dini hari, tiga orang pria tak dikenal mengendarai sepeda dengan sangat terburu-buru. Dan ketika melihat mobil Bhaskar, ketiganya langsung bersembunyi ketakutan seperti ada kesalahan yang baru saja mereka lakukan. Pukul 3.45 dini hari, mobil berwarna merah yang akan keluar dari persimpangan tiba-tiba memundurkan lajunya karena melihat mobil polisi yang dikendarai oleh Bhaskar. Dan selanjutnya mobil tersebut mengambil rute yang berbeda. Selanjutnya di pukul 4.45, anggota polisi bernama Patnayak berjalan dari arah pantai ke sebuah warung. Sambil memegang kepalanya yang sepertinya baru saja dipukul, ia kemudian memesan teh untuk menenangkan pikiran. Pagi hari ketika orang-orang melakukan aktivitas di pinggir pantai, dua pasangan muda-mudi dikejutkan dengan aksi anak kecil yang memberikannya sebuah cincin emas. Dan saat ditanyai dari mana didapatkan, keduanya langsung menunjuk mayat perempuan yang terdampar di bibir pantai. Bhaskar yang melakukan pemeriksaan mendapati jika korban bernama Mary dibunuh dengan cara ditusuk benda tajam di bagian leher. Dan karena tidak adanya saksi mata, kepolisian sepertinya akan sulit memecahkan kasus tersebut dalam waktu singkat. Jurnalis tegas bernama Subarao sangat yakin jika Bhaskar tidak akan mampu menyelesaikannya. Karena bagaimanapun beberapa waktu lalu juga pernah ditemukan dua mayat suami istri korban pembunuhan yang sampai sekarang ini belum ditemukan pelakunya. Intinya karena tidak puas dengan kinerja polisi, Subarao memaksa Bhaskar mundur dari jabatannya jika ia tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut dalam 7 hari. Desakan media dan tuntutan departemen membuat Bhaskar menjadi sangat resah. Dan di tengah kebingungannya, Linggam menyarankan agar mereka meminta tolong kepada detektif Holmes yang memiliki catatan investigasi terbaik. Dan setelah membuat kesepakatan, Holmes akhirnya bersedia membantu mereka. Ditemani kedua orang tuanya bernama Naga dan juga Sanggita, Holmes dengan cepat melakukan investigasi di sekitaran TKP. Dan singkatnya, ia pun mendapatkan 7 nama yang kemungkinan besar adalah pelaku pembunuhan Mary. Polisi Laksmi yang ditugaskan membantu Holmes membawa calon tersangka pertama, yaitu seorang pria bernama Balu. Dan tanpa basa-basi, Holmes langsung memaksanya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada korban. Melalui cerita yang disampaikan Balu, Sin kemudian flashback ke beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan. Balu yang merupakan seorang pemuda memiliki impian besar bekerja dan menetap di luar negeri. Namun karena beberapa kendala, ia pun harus menunggu dan mencari penghasilan tambahan dengan menjadi seorang operator di telepon umum. Di tengah kesibukannya, Balu kepincut dengan seorang wanita cantik bernama Brahma yang merupakan sahabat tetangganya yang tak lain adalah Mary.
Dan seiring berjalannya waktu, Brahma pun menyadari jika Balu sangat mencintainya. Brahma dan Mary adalah pengurus panti asuhan yang dikelola oleh pria bernama Michael Rush. Panti tersebut dikhususkan untuk anak-anak kurang mampu yang memiliki keterbatasan fisik. Di suatu kesempatan, Brahma menjatuhkan pesan kertas yang meminta Balu menemuinya di pinggir pantai. Dan di sana Brahma akhirnya mengungkapkan siapa dirinya. Ditemani Mary, Brahma datang ke wartel Balu untuk menelpon seseorang. Dan sembari menunggu, wanita bernama Jansi juga berkunjung ke wartel tersebut. Setelah bertelepon beberapa menit, Brahma mengajak Balu ke pantai karena ada yang harus dibicarakannya. Dan sebelum berlalu pergi, Brahma meminta Mary untuk menunggu. Brahma bercerita tentang nasib malang yang terjadi di lingkungan keluarganya. Merupakan yatim piatu sejak kecil, ia tinggal bersama saudaranya bernama Said yang selalu memaksanya menikah dengan orang yang tidak dicintai. Selain itu, Brahma juga kerap sekali mendapatkan perlakuan kasar dari sang kakak ipar. Mereka memperlakukan Brahma layaknya seorang pembantu di keluarga tersebut. Mengingat jika esok adalah hari ulang tahunnya, Brahma menginginkan agar Balu merayakannya di pinggir pantai tengah malam nanti. Dan walaupun hal itu sepertinya sulit, Brahma meminta Balu agar mencari cara demi mewujudkan keinginan terbesarnya. Di perjalanan menuju wartel, Said tanpa sengaja melihat Brahma berboncengan dengan pria yang tidak ia kenal. Dan tidak mau tertangkap basah, Brahma langsung menutup muka dan meminta Balu melajukan sepeda motor dengan sangat kencang. Singkatnya, karena kelihayan Balu, keduanya lolos dari kejaran Said. Dan setibanya di wartel, Brahma langsung mengajak Mary pergi sebelum sang kakak kembali mencarinya. Malam hari tepat pukul 9 malam, Balu merasa berputus asa lantaran ia tidak akan mungkin bisa merayakan ulang tahun Brahma. Dan tanpa disangka, secerca harapan muncul ketika Jansi berkunjung ke warung teleponnya. Jansi yang sudah mendengar semuanya mengatakan jika ia memiliki ide untuk mengelabui Said. Berpura-pura menjadi petugas panti asuhan, Jansi menelpon dan mengatakan jika Brahma harus memanggil Mary untuk menjemputnya. Intinya agar bisa merayakan ulang tahun di tepi pantai, Brahma harus keluar dari rumah bersama Mary. Keduanya harus membuat alasan jika ada tugas penting yang harus mereka kerjakan terkait kepentingan panti asuhan. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, Balu dan Jansi segera bergegas mendatangi kediaman Brahma. Menggunakan mobil sedan berwarna merah, keempatnya langsung pergi ke pantai untuk merayakan ulang tahun. Di suasana yang sangat romantis, Jansi mengajak Mary menjauh untuk memberi kesempatan kepada Balu dan juga Brahma memadu kasih. Namun tanpa disangka, saat mereka berada di dalam mobil, seorang polisi yang tak lain adalah Patnayak malah menabrak keduanya. Dengan wajah penuh amarah, Patnayak langsung memukul Balu dengan membabi buta. Dan saat akan mendaratkan pukulan ke arah Brahma, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang sangat kuat dari Jansi. Tidak tahu apa yang terjadi saat itu, Mary ternyata sudah meninggal dunia dengan luka tusukan di bagian leher. Dan merasa ada yang tidak beres, Patnayak langsung memutuskan pergi dari lokasi pantai. Merasa jika mereka bukanlah pelaku pembunuhan, Balu, Jansi dan juga Brahma memutuskan kabur meninggalkan lokasi pantai. Namun karena tidak mau kecurigaan tertuju kepada mereka, ketiganya sepakat membuang jasad Mary untuk menghilangkan jejak. Di tengah perjalanan, Balu berpikir jika ia harus menjelaskan semuanya ke kantor polisi. Akan tetapi Brahma dan Jansi langsung melarangnya lantaran hal tersebut bisa menjadi bumerang untuk mereka. Intinya dalam cerita yang disampaikan, Balu curiga jika pelaku pembunuhan Mary sebenarnya adalah Patnayak. Sebelum menyerang ia dan juga Brahma, kemungkinan yang bersangkutan sudah menyerang Mary dan juga Jansi. Di hari kedua, Holmes menginterogasi Brahma terkait kejadian pembunuhan yang menimpa Mary. Sama seperti Balu, Brahma juga membenarkan semua proses perkenalannya sampai merayakan ulang tahun di pinggir pantai.
Namun dalam ceritanya Brahma malah mengatakan jika yang melakukan pembunuhan tersebut adalah 3 nelayan yang tidak diketahui identitasnya. Saat sedang bermesraan, 3 nelayan dari arah belakang mengintip dan memaksa mereka keluar dari dalam mobil. Dan di bawah pengaruh alkohol, ketiganya langsung menyerang dan berupaya melakukan pemerkosaan. Di tengah perlawanan yang sedang dilakukan, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang sangat kuat dari Jansi. Dan saat memastikannya, Mary ternyata sudah meninggal dunia. Takut disalahkan, 3 nelayan yang sebelumnya menyerang memutuskan kabur dari lokasi pantai. Dan sebelum berlalu pergi, terlihat juga Patnayak yang terbaring tidak sadarkan diri. Intinya dalam cerita yang disampaikan, Brahma curiga jika pelaku pembunuhan Mary sebenarnya adalah 3 nelayan tak dikenal. Sebelum menyerang dirinya dan juga Brahma, ketiganya kemungkinan sudah menyerang Jansi, Mary, dan juga Patnayak. Untuk memastikan apakah cerita berubah, Holmes langsung menginterogasi Jansi terkait pembunuhan Mary. Dan sebelum menggali lebih jauh, Holmes ternyata sudah mengetahui jika Jansi adalah wanita pecinta sesama jenis. Dari wanita bernama Anna, Holmes mendapatkan informasi jika kedatangan Jansi ke warung telepon sebenarnya bukan untuk bertelepon ataupun bertemu Balu. Ia hanya ingin bertemu Mary yang memang sering berkunjung bersama Brahma. Anna yang duduk di dalam mobil menyaksikan jika Jansi merayu Mary ketika Balu dan juga Brahma pergi ke pantai. Dan karena ditolak secara kasar, Mary sepertinya sangat kesal dan pura-pura mengalihkan pembicaraan. Intinya karena takut dituduh melakukan pelecehan, Jansi mengatakan jika hal itu tidaklah serius kepada Mary. Dan bersamaan dengan permintaan maafnya, Brahma seketika datang dan mengajak Mary pergi dari sana. Holmes menduga jika ambisi Jansi merayu Mary sebenarnya belumlah usai. Saat Brahma dan Balu bermesraan di dalam mobil, Jansi kemungkinan masih mencoba memaksakan perasaannya kepada Mary. Namun karena tidak mau menuruti permintaannya, Mary berusaha kabur sehingga terjadi perkelahian yang ujung-ujungnya Mary memukul kepala Jansi dengan sebuah kelapa. Dan karena tidak terima, Jansi yang mendapatkan pukulan langsung melakukan pembunuhan saat itu juga. Apa yang dikatakan Holmes ternyata dibenarkan oleh Jansi. Ia mengatakan jika dirinya memang terlibat perkelahian karena memaksakan perasaan cintanya kepada Mary. Namun yang menjadi permasalahannya, Jansi mengatakan jika ia pingsan selama 10 menit pasca Mary memukul kepalanya. Dan saat tersadar, ia baru mengetahui jika Mary telah dibunuh oleh seseorang. Usai melakukan interogasi, Laksmi memberitahu jika hasil laporan forensik kematian Mary baru saja keluar. Dan faktanya dalam laporan tersebut yang melakukan pembunuhan adalah pria dengan tinggi sekitar 180 cm. Mary meninggal karena benda tajam memotong lehernya di sisi kiri. Tetesan darah yang jatuh ke tanah sepenuhnya jatuh secara alami sesuai ketinggian senjata yang dipegang pelaku. Kesimpulannya, jika berdasarkan laporan tersebut, Jansi, Balu, dan juga Brahma sepertinya bukanlah pelaku pembunuhan Mary. Mereka tidak memiliki ciri-ciri fisik seperti yang tertulis dalam laporan forensik. Di hari keempat, kepolisian akhirnya mendatangkan Patnayak yang ternyata sedang menjalani hukuman skorsing lantaran kasus pemukulan warga sipil. Dan sebelum menceritakan semuanya, Holmes meminta Patnayak lebih dulu menceritakan kisah pribadinya. Patnayak yang belum dikaruniai buah hati mengadopsi anak perempuan dari saudari kandungnya. Namun tanpa disangka setelah dewasa, anak tersebut malah kawin lari dengan pria asing. Tidak sanggup menerima kenyataan, istri Patnayak langsung jatuh sakit dan mengalami kelumpuhan. Dan Patnayak yang juga sakit hati mulai membenci pasangan muda-mudi yang melakukan hubungan terlarang di tempat umum. Beberapa kasus pemukulan dilakukan Patnayak kepada pasangan muda-mudi yang kedapatan bermesraan. Dan trauma dengan kisah masa lalunya, Patnayak langsung menghajar pasangan tersebut sampai akhirnya ia harus mendapatkan hukuman skorsing. Terkait Balu dan juga Brahma, Patnayak mengaku jika ia memergoki keduanya bermesraan di dalam mobil tepat di pinggir pantai. Dan sama seperti kejadian sebelumnya, Patnayak langsung terpancing emosi dan memukul keduanya. Tanpa disangka saat insiden tersebut berlangsung, ketiganya malah mendengar suara teriakan yang sangat kuat dari arah pohon kelapa. Dan saat dilihat ternyata sudah ada mayat perempuan yang tak lain adalah Mary.
Patnaik berniat melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun belum jauh melangkah seseorang malah memukul kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Pukul 4.45 setelah tersadar, Patnaik melihat jika di sekelilingnya sudah tidak ada orang. Dan yang awalnya jasad Mary berada di sekitaran pohon kelapa kini sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di hari ke-6, Holmes yang mengembangkan penyelidikan akhirnya mendapatkan identitas 3 nelayan yang sempat diceritakan oleh Brahma. Mereka adalah Kamudu, Minari, dan juga Paitali. Ketiganya membenarkan jika mereka berada di pantai saat insiden pembunuhan Mary. Namun kejahatan yang mereka lakukan bukanlah memukul atau memperkosa Brahma, melainkan mencuri perhiasan dan sejumlah uang dari mobil Jansi. Setelah mabuk dan minum-minum, ketiganya melihat mobil sedan berwarna merah tanpa seorang pun di dalamnya. Dan setelah menjarah barang-barang berharga, ketiganya berjalan ke arah pohon kelapa. Di sana mereka menyaksikan ada mayat perempuan yang terbunuh karena tusukan benda tajam. Dan karena tidak mau terlibat lebih jauh, ketiganya memutuskan meninggalkan lokasi pantai. 7 hari tanpa mendapatkan hasil signifikan, Bhaskar sepertinya sangat kesal dengan kinerja Holmes. Desakan media dan tuntutan departemen akhirnya membuatnya memutuskan hubungan dan mengambil alih kasus Mary. Holmes yang bersikeras akan menyelesaikan kasus tersebut akhirnya mengatakan kepada Laksmi jika kematian Mary sama seperti kematian kedua orang tuanya. Mereka dibunuh dan jasadnya dibuang di pinggir pantai. Di momen ini terungkaplah jika kehadiran orang tua Holmes sebenarnya adalah imajinasi Holmes semata. Holmes merasa dihantui lantaran belum mendapatkan keadilan untuk keduanya. Hari ke-8 ketika Bhaskar mendiskusikan kasus kematian Mary kepada komisaris, Holmes seketika datang dan mengatakan jika ia telah menemukan pelaku pembunuhan. Mengeluarkan sebuah foto dan ternyata foto tersebut adalah Vera, orang yang sempat membakar motor pengendara lain. Berdasarkan kisah masa lalunya, Vera sudah pernah melakukan penusukan kepada seorang temannya menggunakan pensil. Dan setelah dewasa, ia menjadi pembunuh bayaran yang selalu melukai korban dengan cara yang sama. Pasca Jansi dipukul pingsan oleh Mary, Vera ternyata hadir di sana dengan membawa tulang ikan yang sudah dibentuk seperti pisau. Dan selanjutnya, ia kemudian menusuk leher Mary sampai meninggal dunia. Dan yang menjadi permasalahannya saat ini, Vera sebenarnya bukanlah tokoh utama di balik pembunuhan tersebut. Ia diperintahkan seseorang yang tak lain adalah Balu. Diam-diam Holmes mendapatkan secari kertas di bagasi Vespa Vera yang isinya adalah perintah pembunuhan Mary. Dan setelah diselidiki, kertas tersebut berasal dari catatan kecil yang selalu dikantongi Balu untuk menulis catatan panggilan oleh pelanggan. Namun lagi-lagi baik Vera maupun Balu sebenarnya bukanlah tokoh utama di balik pembunuhan Mary. Pelaku sebenarnya adalah sahabat korban sendiri yang tak lain adalah Brahma. Semua cerita yang disampaikan Brahma tentang kekejaman di keluarga adalah kebohongan besar. Saudara kandungnya yang bernama Said dan juga kakak iparnya tidak pernah memperlakukan Brahma secara kasar. Bahkan sebaliknya, Brahma yang memiliki penghasilan tetap merasa jika dia yang paling berkuasa di rumah tersebut. Sejak orang tuanya meninggal dunia, Brahma tumbuh menjadi pribadi yang kasar dan lebih mementingkan harta daripada keluarga. Dan seiring berjalannya waktu, ambisi tersebut tampaknya semakin parah. Sebagai batu loncatan, Brahma memutuskan menjadi sukarelawan di panti asuhan yang dikelola oleh Michael Rush. Dan setiap bulannya panti tersebut mendapatkan bantuan dari luar negeri untuk anak-anak kurang mampu yang memiliki keterbatasan fisik. Selama di sana, Brahma juga mengenal Mary yang sama-sama menjadi sukarelawan. Dan seiring berjalannya waktu, keduanya mulai menjadi sahabat dan sering menghabiskan waktu bersama. Brahma membaca surat kabar jika di kota-kota besar orang-orang kaya rela membeli ginjal dengan harga yang sangat fantastis. Dan setelah membicarakannya dengan dokter panti bernama Sasri, Brahma akhirnya menyadari jika hal tersebut adalah peluang bisnis yang sangat besar. Dalam sebuah momen, Brahma mengetahui jika Tuan Ras terlibat hutang yang sangat besar kepada yayasan. Dan bertindak sebagai seorang pahlawan, Brahma menawarkan bisnis penjualan organ ginjal agar beliau bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Singkatnya, karena tidak punya pilihan lain, Tuan Ras akhirnya setuju dengan tawaran yang disampaikan Brahma.
Bersama Sasri yang juga gila uang, ketiganya mulai menawarkan organ ginjal anak-anak panti di pasar-pasar gelap. Seiring berjalannya waktu, anak-anak yang sudah diambil sebagian ginjalnya satu persatu meninggal dunia secara perlahan. Dan merasa aneh dengan kejadian tersebut, Mary yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap basah ketiganya saat sedang berdiskusi terkait bisnis haram tersebut. Karena sudah mengetahui semuanya, Mary memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun disayangkan, polisi yang tak lain adalah Udandu ketika menerima laporannya malah membocorkannya kepada Brahma dan tidak menyampaikannya kepada Inspektur Bhaskar. Setelah tahu bisnis haramnya terbongkar, Brahma mulai mencari cara untuk menyingkirkan Mary. Dan di saat yang bersamaan ketika bertemu Balu, Brahma akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pembunuhan. Di pantai, Brahma sebenarnya bukan cerita tentang keluarganya. Ia bercerita jika dirinya terpilih menjadi petugas panti asuhan yang akan dikirim ke luar negeri atas perintah yayasan. Namun yang menjadi kendalanya, Mary tidak terima dan mengatakan jika Brahma tidak boleh terpilih sebagai petugas tersebut. Dan karena menjadi halangan, Brahma meminta Balu membunuh Mary dengan iming-iming mereka akan menikah dan hidup bersama di luar negeri. Termakan rayuan, Balu yang juga menginginkan kehidupan di luar negeri akhirnya mau menuruti permintaan Brahma. Dan singkatnya, setelah mereka berada di pantai, Vera sudah menunggu dan bersiap dengan tugasnya. Di sisi lain, Patnayak yang sudah menyaksikan kematian Mary memutuskan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun tanpa disangka ketika hendak pergi, Brahma malah memukul kepalanya sampai tidak sadarkan diri. Kepada Jansi, Brahma mengatakan jika ia terpaksa memukulnya lantaran takut kalau mereka diseret dalam kasus pembunuhan Mary. Dan sebelum membuang jasadnya ke laut, 3 nelayan yang baru selesai menjarah barang-barang berharga seketika muncul dan langsung pergi. Sebelum menutup kasusnya, Holmes akhirnya mengungkapkan kejadian yang sama yang juga pernah dialami kedua orang tuanya. Mereka dibunuh dan pelakunya tak lain adalah Brahma. Kedua orang tua Holmes yang juga bekerja di panti asuhan Tuan Ras kemungkinan besar sudah mengetahui bisnis haram yang dilakukan oleh beliau. Dan saat mereka berdiskusi, Brahma ternyata mendengar semua pembicaraan keduanya. Berpura-pura mengarang cerita yang sama, Brahma mengatakan jika hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan karena tidak memiliki orang tua, Brahma meminta kedua orang tua Holmes mau merayakannya di pinggir pantai. Lantaran belum mengetahui jika Brahma juga terlibat dalam bisnis haram penjualan ginjal, keduanya akhirnya mau menuruti permintaan tersebut. Dan tanpa disangka, malam saat ketiganya bersenda gurau, beberapa orang pembunuh bayaran langsung menewaskan kedua orang tua Holmes dan membuang jasad mereka ke dalam laut. Bukti kuat yang ditemukan Holmes dalam kasus kematian orang tuanya dan juga Mary adalah kotak kue ulang tahun yang berada di sekitaran TKP. Memiliki bentuk yang sama persis, membuktikan jika pelakunya adalah orang yang sama yang tak lain adalah Brahma. Di akhir film, Holmes meninggalkan Inspektur Bhaskar dan mengatakan jika ia memiliki tugas penting untuk menyelesaikan kasus pembunuhan lainnya. Dan sambil berlalu pergi, imajinasi Holmes akan keberadaan orang tuanya kembali muncul dan berjalan di sampingnya. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.